Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Keluaran pasal 33, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mudah bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel mulai dari keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Tidak mudah memimpin bangsa Israel yang tentu dalam jumlah yang sangat banyak itu. Karakter bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, degil, tegar tengkuk, dan yang gampang melupakan Tuhan. Medan jalan yang tidak mudah, yakni padang gurun yang gersang. Makanan minuman tentu tidak ada di sana, dan tentu ancaman musuh pasti akan dihadapi. Inilah beberapa faktor yang membuat Musa tidak mau melangkah jika tidak bersama Tuhan, karena Musa menyadari ketidakmampuannya untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian jika Tuhan tidak bersama mereka. Musa menyadari bahwa tanpa Tuhan dia lemah tak berdaya. Musa tidak mau melangkah jika Tuhan tidak bersama mereka. Dan Musa tahu tanpa penyertaan Allah dan Allah yang membimbing, ia dan bangsa Israel akan mengalami masalah dalam perjalanan ke tanah perjanjian dan mungkin tidak akan sampai ke sana. Oleh karena itu, Musa meminta kepada Allah untuk membimbing. Bahkan Musa dan bangsa Israel tidak mau melangkah kalau Allah tidak menyertai. Dan dalam kehidupan kita, setiap kita, perjalanan kita di dunia ini tidak pernah mudah. Kita akan berdiri, berjalan, melewati padang gurun. Tidak semua jalan mudah kita lalui. Di saat-saat yang tidak kita duga, kita akan melewati perjalanan yang terjal, berliku, dan berbatu-batu. Dan sesungguhnya tidak mudah bagi kita untuk berjalan sendirian di dunia ini. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak kuat kita melewati padang gurun jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan sama seperti Musa, setiap akan melangkah, mari kita katakan kepada Tuhan, "Bimbing aku Tuhan di setiap jalanku, jangan biarkan aku berjalan sendirian. Tanpamu aku kacau, susah hati, lelah dan letih pikiran." Di setiap hari kita, jangan mau melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Bersama Tuhan, padang gurun akan kita lalui.
untuk memasuki tanah perjanjian. Dan dalam perjalanan kita di dunia ini, kita mengalami banyak tuntutan dan kesulitan. Untuk itulah kita sangat butuh Tuhan menyertai dan memberi kita hikmat dan kekuatan. Bersama Tuhan jauh lebih baik bagi kita untuk melewati perjalanan kita daripada kita berusaha berjalan sendirian. Susah hati kita, bahkan hancur hidup kita saat kita tidak dalam penyertaan Tuhan. Hanya bersama Tuhan kita kuat, kita tenang menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Asal kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, Tuhan ada bersama kita. Tuhan selalu ada saat kita mendekatkan diri kepadanya. Tuhan membela orang-orang yang berlindung kepadanya. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih karunia-Nya, penyertaannya selalu ada buat kita. Bagian kita, responi Tuhan di setiap waktu yang kita lalui. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi tetaplah melangkah dan berjalan bersama Tuhan. Dan mari kita belajar untuk tidak meniru apa yang telah ditunjukkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Sifat bersungut-sungutnya dan kedegilan hati mereka, serta ketidaksetiaan mereka membuat Tuhan murka dan tidak ingin lagi berjalan bersama mereka. Tuhan hanya cukup mengutus malaikat untuk menyertai mereka. Dan ini membuat bangsa itu geger dan ketakutan, dan pada akhirnya mereka menyadari keberdosaan mereka kepada Tuhan, dan Musa memohon Tuhan menyertai perjalanan mereka. Dan ini yang sangat penting selalu kita ingat, bahwa setiap waktu kita sangat butuh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kita butuh penyertaan-Nya setiap waktu. Kita butuh hikmat-Nya setiap waktu. Kita butuh kekuatan-Nya setiap waktu. Jangan pernah mau melangkah jika Tuhan tidak ada bersama kita. Jangan pernah ambil keputusan sebelum kita lebih dahulu meminta hikmat daripada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita yang tak berdaya itu. Setiap hari mulai langkah kita, mulai dari bangun pagi bersama dengan Tuhan, dan tutuplah kembali bersama Tuhan pada malam hari menjelang tidur kita. Lakukanlah itu hari demi hari. Hidup kita akan kita jalani dalam hati yang tenang, jiwa yang tenteram, saat kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita butuh Tuhan 24 jam satu hari. Kita butuh bimbingan Tuhan setiap waktu. Bangunlah persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, seperti Musa, bagai seorang sahabat yang sangat akrab dengan Tuhan, yang selalu berbicara setiap waktu, minta bimbingan dari Tuhan. Apalagi kita, siapakah kita? Sejatinya, mari kita terus berkomunikasi, terkoneksi dengan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan perlu selalu kita ingat bahwa Yesus turun ke dunia ini bukan supaya kita memiliki agama, tetapi Dia turun ke dunia ini memberi kita gaya hidup baru. Dia ingin kita berjalan bersama Dia setiap waktu. Dia ingin kita mengalami kasih-Nya setiap waktu. Dia ingin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia setiap waktu. Dia ingin kita terkoneksi dengan Dia setiap waktu. Dia ingin supaya kita menjadikan Tuhan menjadi yang utama dan pertama dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Dan Tuhan ingin kita berbicara dengannya setiap waktu. Miliki Tuhannya, maka berkat-Nya, penyertaan-Nya, kasih-Nya melekat kepada kita. Jangan mau melangkah jika Tuhan tak bersamamu. Di setiap langkahmu, undang Yesus berjalan bersamamu.
Yesus sangat sayang bagi setiap orang yang mencarinya tidak jemu-jemu. Walau tidak selamanya jalan mudah kita jalani, bersama Yesus kita akan dimampukan sampai kita tiba di tanah perjanjian. Dan saat jalanmu sulit, terjal, berliku, gelap, berbatu-batu, tetaplah berjalan bersama Tuhan sampai engkau ditibakan di tanah perjanjian. Dia selalu ada bersama kita, kapanpun, dimanapun, dan apapun yang sedang kita alami. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan, jangan pernah menduakan Tuhan. Jadikan Tuhan milikmu satu-satunya di hidupmu, sebab hanya Dialah yang abadi. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.